Selamat pagi, Pak. Pagi Ceril, pagi semuanya. Karena dia terlihat pagi Laura, pagi Bella. Pagi, Pak. Dulu burung yang lain. Pagi Ir. Bagaimana? Apakah bagus cendrawasih? Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Bandingkan burung cendrawasih dengan burung gagak. Enggak. Ini burung cendrawasih. Selamat pagi, Pak Maka. Pagi-pagi. Ya, sudah. Bentar ya, baru 10 Enggak. peserta Ya kan? yang masuk. Iya, Pak. Burung cendrawasih itu disebut Kan udah mandi belum itu? Pagi. Kebalikannya. Brian. Ya, hanya omongan saja. Teman-teman juga. Itu kakinya Selamat siapa? pagi, teman-teman. Cari kaki di belakangmu ada kaki itu. Seperti Pagi, Pak. Pagi. Pagi Mar. Pagi, Pak. Udah sembuh? Udah. Udah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baik, kita awali dengan doa saja ya. Kemarin si Bella ya. Kemarin Alvar apa siapa tuh? Kemarin Ya, Pak. Alvar ya? Isabel, Pak. Isabel. Sebentar. Iya, udah minum dulu. Isabel. Berarti sekarang Abraham ada nggak Abraham? Ya nggak ikut lagi ya. Alvar ada nggak Alvar? Nggak ada. Angel ada nggak Angel? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oh Angel nih, Angel pimpin doa yuk. Karena Abraham sama Alvar belum masuk. Angel dulu ya, pimpin doa ya. Nanti setelah doa, Pak mau lanjutkan dengan renungan pagi. Doa spontan, nanti dilanjutkan doa Bapak kami. Kemuliaan terpujilah Santo Yosef ya. Ya, Pak. Untuk teman-teman, aku minta tolong matikan suaranya ya, terkecuali Angel. Kamu juga matikan suaranya. Yuk, kita ambil sikap yang baik semuanya, matikan suaranya ya. Yuk, Angel. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami akan mulai Zoom untuk pelajaran hari ini.
Berkatilah kami supaya dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan renungan pagi. Pagi semua, saya Ivana dari kelas 5A. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Renungan diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus. Ya, terima kasih. Untuk tugasnya sudah memokok post di Google Classroom ya, berkenaan dengan materi hari ini, yaitu matematika. Nah, Pak Moko buka dulu ya, sebentar ya. Ya, Pak. Sambil kalian persiapkan untuk buku cetak 2C. Ya, cetak 2C. Pak, halaman berapa?
Sebentar. Ya. Om Moko minta tolong siapa itu? Noela. Untuk membaca buku cetak halaman 4. Berapa, Pak? Halaman 4. Berapa? Halaman 4. Ayo mengamati. Halaman 4, ayo mengamati. Sudah? Pak Moko minta tolong Noela. Dibaca Noela. Ya. Noela? Baik, Pak. Yo. Ibu membeli kue di toko kue dekat sekolah Nina. Setelah membayar, ibu mendapat uang kembalian. Perhatikan gambar uang kembalian ibu di bawah ini. 1.000, 500. Bawahnya. Tahukah kamu 1.500 berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Terdapat 2 jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Perhatikan nilai uang logam berisi berikut. Ya, terima kasih Noela. Sama-sama, tadi Pak. tahukah kamu berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Di sana sudah ada gambarnya ya. Ada 3 koin atau uang logam, 3 uang logam, yaitu 1.000, 1.000 dan 500. Kalau di total berapa Mario itu? 2.500, Pak. Hah? 0.500 di mana? Lihat bukumu itu. Tahukah kamu berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Di sana ada 1.000, 1.000 dan 500. Ada 3 uang logam. Totalnya berapa itu, Mario? 20.500. 20.500. 2.500 ya. Jelas 1.000-nya ada 2, 1.000 tambah 1.000 ya 2.000. Ditambah lagi 500, 2.000 tambah 500 ya 2.500. Nah, sekarang perhatikan nilai uang logam berikut. Nah, itu ada tabel. Kalian perhatikan masing-masing. Di sana sudah ada gambar uang logam, ya. Yang pertama 100, 200, 500 dan 1.000. Nilainya, ya, nilainya 100 rupiah. Terus 200 rupiah. 500 rupiah, 1.000 rupiah. Nah, untuk cara menulisnya, rupiah harus menggunakan Rp.
Ya, Rp itu rupiah. Rupiah itu mata uang mana? Indonesia. Indonesia. Kalau ringgit? Siapa yang tahu ringgit? Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia. Dolar? Amerika. Ya. Amerika. Nah, yen? Jepang. Jepang. Jepang ya, Jepang. Bukan Jepang. Nah, terus kalau Cina, siapa yang tahu? Yuan. Yuan. Bukan juan ya. Hei, bukan juan ya. Apa? Ya, Pak. Apa tadi? Yuan. Juan. Bukan juan. Yuan. Yuan. Ya, yuan, bukan juan. Nah, kita harus tahu mata uang Indonesia itu rupiah. Kita gunakan sehari-hari untuk jajan, untuk beli somai, beli es krim, beli buku, beli beras, mama ke pasar beli beras, beli sayuran, ya pakai rupiah, nggak mungkin pakai daun. Ya, Semuanya rupiah semua. harus menggunakan rupiah. Pak, kalau pakai ringgit gimana? Nggak bisa. Ya. Iya, ini tadi bilang. Kalau ada contoh, ada bule datang, bule Amerika, orang asing datang ke Indonesia itu membawa dolar. Supaya dolar dapat digunakan dengan baik, dia harus menukarkan uang tersebut di tempat penukaran carrier money, ya, tempat penukaran uang. Di sana akan dirupiahkan. Nah, jadi setiap hari perekonomian di Indonesia dalam melakukan aktivitas jual beli, ya, harus menggunakan rupiah. Pakai uang monopoli boleh tidak, Pak? Nggak boleh. Maka uang itu seringkali orang memalsukan, ya, memalsukan. Terutama uang kertas, entah itu 100 ribuan atau 50 ribuan, 20 ribuan. Makanya seringkali orang ketipu, hampir sama. Yang menjadi perbedaan apa, Pak? Cukup dilihat, diterawang, diraba, bisa. Ya. Nah, Pak Moko punya uang 5.000. Kita terawang. Wah, ada gambar pahlawannya. Nah, ada gambar orangnya. Kalau nggak percaya, kamu bisa ambil uangmu masing-masing. Entah itu 2.000, ya, terutama uang kertas. Bukan uang monopoli. Sudah pernah lihat, Pak. Ya. Sudah pernah lihat, Pak. Ya, sudah pernah ya. Lihat. Diraba ada kasap-kasapnya. Terus di sini ada tanda hologramnya. Pak, kalau difotokopi bisa nggak uang? Nggak bisa. Pasti ada garis-garisnya. Ya. Jadi sulit sekali uang ini dipalsukan. Nah, uang di Indonesia saat ini, ya, dibedakan menjadi dua. Uang logam dan uang Kertas. Kertas. Kertas, Pak. Uang logam dan uang kertas.
Uang daun nggak ada. Dulu itu satu doang Nah, atau dua sih Pak uangnya? ya, Dulu itu uang di Indonesia ada dua atau satu? uang di Indonesia, ya rupiah, mata uangnya rupiah. Nah, saja di sini untuk nominal yang paling kecil biasanya Bank Indonesia menyediakan uang pecahan yaitu berupa uang logam. Uang logam pasti nominalnya kecil. Paling besar berapa? Siapa yang tahu? Nilai uang logam paling besar berapa di Indonesia? 1000. Iya, 1000. Kalau zaman Pak Moko dulu 5 rupiah masih. Kalian belum lihat ya, 5 rupiah. 25 rupiah. Dulu dapat es lilin 1, permennya 4. Udah lihat itu. Sudah dapat gorengan 25 rupiah. Mungkin mama papamu pernah mengalami, ya, pernah merasakan nilai uang 25 rupiah. 50 rupiah. 100. Niko kalau nguap ditutup nanti lalatnya masuk mulutmu itu. Terus, kalau sekarang Pak Moko tadi sudah bawa ya. Nih. Mana ya? Mana Pak? Ini Pak Moko bawa uang logam. Mana Pak? 1000. Mana ya? Ini 1000. Uangnya warna emas. Emas dari Hong Kong. Ya, ini 500. Kalau digabung berarti nilai uangnya jadi berapa ini? Siapa yang tahu? Niko. 1500. 1500. Ya. Kalian bisa membedakan, harus bisa membedakan. Ini uang apa? Logam. Logam. Ini uang Logam. Kertas. kertas. Jadi kita harus menghargai rupiah. Dengan cara apa, Pak? Menjaga rupiah dengan baik dengan apa, Pak? Uang itu harus dijaga. Ya. Nggak boleh keremuk. Enggak boleh diwel-wel-wel. Kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan kita ngewel-ngewel duit. Uang diwel-wel 2000-an, diwel-wel 1000-an, diwel-wel. Ual itu apa? Dilecekin, lecek. Dilecekin, dilipat-lipat. Ya. Pernah lihat duit lecek? Pernah. Nah. Pak. Pernah Pak. Pernah. Nah, cara menjaganya gimana, Pak? Cara menjaganya siapa yang tahu? Saya Pak. Siapa itu? Ya, Hans. Menyimpan dengan baik. Ya, disimpan dengan baik. Di mana? Di laci. Kalau pergi-pergi masa lacinya kamu bawa? Kalau pergi pasti kan bisa bawa uang. Di mana? Dompet. Iya, dompet. Ya, dompet. Anak-anak di celana. Dompet. Iya. Dompet. Nyimpannya di mana? Di dompet. Bukan copet. Kalau copet yang ngambil dompet. Kalau anak-anak itu di celengan. Ya. Jadi disimpan di dompet. Supaya uang dapat terjaga dengan baik, rapi, nggak lecek. Kalau luar negeri, di luar negeri terutama dolar, duit begini ini ya, Pak Moko mohon maaf ya, Pak Moko kasih contoh. Ini sudah nekuk, ya, ini sudah nekuk. Sudah nekuk. Berarti
Dolar tersebut nggak laku. Nah, nilainya sudah berkurang. Dilecekin begini udah nggak laku. Maka dari itu orang luar negeri biasanya dompetnya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Mahal. Ya, mahal tergantung dari dompetnya. Yang penting dalam penyimpanannya rapi. Contoh anggap aja ini dompet Pak Moko. Jadi nyimpannya begini. Ya. Uang tidak akan nekuk. Akan terjaga dengan baik. Ya, tuh. Kecuali Jadi- kalau lurus. Ya. Ya. Jadi dompet itu digunakan untuk menyimpan uang. Kalau uangnya dalam jumlah banyak gimana Pak? Nyimpannya di bank. Bukan bank keliling, bukan. Bank. Di bank. Bank Di koper Indonesia. itu gak muat. Ya, bank. Koper. Hmm. Koper gak Bukan muat. bukan tukang somai, bukan tukang cilok, bukan. Bukan nyimpannya di tukang tahu bulat, bukan. Ya. Tuh. Jadi uang digunakan untuk kegiatan jual beli. Kamu nyelengin setiap hari. Entah itu 1.500, 2.000, 5.000. Nanti akan terkumpul menjadi banyak. Digunakan untuk membeli buku. Berarti uang tersebut digunakan untuk kegiatan jual beli. Kamu beli, orang yang menjual. Contoh ya, Brian Sidebang punya uang 10.000. Pak Moko jual buku. Terus Brian beli sama Pak Moko. Pak Moko yang menjual buku, Brian Sidebang yang membeli. Berarti ada jual beli. Jelas? Jelas. Pak. Mata uang Indonesia apa? Rupiah. Rupiah. Biasanya ditulis di Uang. RP. di mana di buku RP itu singkatan dari Rupiah. Nah, Rupiah. uang kertas nominal yang paling besar di Indonesia saat ini berapa? 100.000. 100.000. Paling kecil berapa? 1.000. Uang kertas sudah pernah ya, tapi jarang sekarang. Pak Moko masih ada uang ribuan kertas. Ya. Sekarang jarang kita temui. Yang sering kita temui adalah nominal yang paling kecil uang kertas rupiah, yaitu 2.000. Nih, Pak Moko tadi dapat kembalian dari pom bensin. Uangnya lecek. Kalau di luar negeri nggak laku ini. Ya. Berarti kesimpulannya di sini adalah banyak orang tidak menghargai uang, tidak menghargai rupiah. Padahal uang itu Hargai Indonesia. nah, tidak menghargai Indonesia. Jadi kita harus menjaga rupiah. Tanpa rupiah kita tidak bisa melakukan apapun. Kita perlu uang setiap hari. Gak bisa makan. Nggak bisa makan. Cari uang. Ini Pak Moko punya uang 11.000, ya. Kamu bisa tanyakan kepada orang tua, gimana susahnya mendapatkan uang 11.000 ini? Benar. Kali. Serius. Susahnya minta ampun cari uang 11.000. Kalau nggak percaya bisa kamu tanyakan kepada mama, papa kalian. Nanti kamu akan merasakan, ya, setelah besar nanti kamu merasakan gimana sih susahnya cari uang. Maka dari itu banyak sekali orang yang nekat, nggak punya uang, ngerampok lah, nyopet lah, nyolong lah, karena mereka terhimpit keadaan biasanya. Ya. Himpit itu apa, Pak? Himpit. Kepepet.
Ya, kepepet. Mau nggak mau, untuk makanlah, untuk kebutuhan mereka. Jadi di sini ya semua orang harus bekerja untuk mendapatkan uang yang halal. Ya, kita harus bekerja untuk mendapatkan rupiah. Nggak mungkin orang ya nggak kerja dapat uang, nggak mungkin. Uang digunakan untuk apa? Ya untuk membiayain kalian, orang tua kalian bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, itu digunakan untuk membiayai hidup keluarga, terutama ayah kalian. Ya, tuh. Membayar uang sekolah. Membayar uang sekolah, membayar buku, beli alat tulis, belum buat makan. Uang les juga. Besar sekali nominalnya. Makanya belajar yang pinter kalian, yang rajin. Jangan sampai disuruh mama atau papa. Nah, entar mah. Ya. Orang tua aja berjuang di luar sana demi kalian. Kalian harus juga bisa membuat orang tua kalian senang, bangga. Nah, dengan cara apa, Pak? Ya, cukup kamu hormati orang tua yang pertama, sopan. Kalau disuruh ya udah nurut, ya. Jangan buat marah. Jamnya belajar ya belajar, mengerjakan tugas. Jangan sampai kamu sambil main game, main handphone lain, atau nonton TV. Kerjakanlah tugasmu dulu, ya. Setelah itu kamu bisa membantu orang tuamu. Orang tuamu pasti senang. Kamu akan belajar dari sekarang, berarti kamu belajar untuk mandiri. Belajar untuk tambah dewasa. Udah kelas 2 sekarang, sebentar lagi ke kelas 3. Ya, setengah tahun lebih nanti. Ini udah tengah semester. Di semester 1. 2 bulan lagi Desember. Ya. Oktober, November, terus masuk Desember. Desember situ nanti ujian. Setelah itu tahun baru. Sudah masuk ke semester 2. Nggak terasa sekali, cepat sekali. Kamu tambah dewasa, Pak Moko tambah tua. Orang tua tambah tua juga. Iya. Maka dari itu, kamu harus belajar dari sekarang untuk semuanya, ya. Kamu dilarang mama papamu, nggak usah nanti capek kamu. Biar mah, aku ingin menjadi anak yang hebat. Ya. Hal tersebut untuk menambah rasa percaya diri kita. Tuh. Jadi kalau yang manja, tinggalkan itu. Ya, Pak mau sarankan tinggalkan itu. Baik, kita lanjut ke materi kita. Pak Moko akan share screen dulu untuk matematika. Nah, sudah kelihatan semuanya? Belum. Belum. Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak Moko ulangi, uang itu sebagai alat pembayaran untuk kegiatan jual beli. Nah, barang yang dibeli harus dibayar dengan uang yang sesuai dengan harganya. Nggak mungkin Pak Moko jual buku 10.000, Niko bayarnya 20.000. Pak Moko untungnya 10.000 dong, 10.000 dong, ya. Jadi harus sesuai dengan harga barangnya. Kalau baik hati orang itu nggak apa-apa, ya. Diikhlaskan, yaudah kembalian buat Bapak. Kalau Pak Moko jual buku harga 10.000, kalian uangnya 50.000, berarti kembalinya berapa? Yang kamu terima berapa? 40.000. 40.000.
Iya, 40.000 ya. Nah, sekarang nominal adalah angka yang tertera pada permukaan uang yang sudah tercantumkan pada uang. Jatuh. Nih. Ini ada uang, apa nominalnya? Ya, sudah terlampirkan di pojokan uang kertas. Uang logam juga ada di sini. Sudah ada angkanya 1.000. Saya juga punya kelihatan Berarti 1.000 itu nolnya berapa? 3, Pak. 3. Kalau 500 ada berapa nolnya? 2. Berarti kalau nilai ratusan berarti nolnya 2. Kalau nilai ribuan nolnya 3. 4. Ya. Kalau puluhan ribu berarti ya 4. Kalau 10.000. Tadi sudah Pak Moko jelaskan ada 2 jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, ini sebagai contohnya. Satu buah uang logam disebut keping ya. Pak, nanti bikin gambarnya. Boleh. Pakai koin, dicoret-coret. Ditaruh ke bawah kertas. Nah, contoh perbandingan nilai pecahan. Sekarang kita masuk ke perbandingan. Perbandingan mata uang. Mata uang. Nilai rupiah. Nah, di sini ada gambar uang logam ya. Yaitu 100 dan 500. Berarti 100 lebih kecil dari 500. Ingat, kalau belakangnya yang dimakan itu lebih besar, mulutnya harus dibuka lebar. Dicaplok. Ya, dicaplok. Nah, sekarang kolom yang kedua, di sini ada uang kertas 5.000 dan berapa ini? 1.000 ya, uang 5.000 rupiah lebih besar, jadi simbol dari 1.000 disimbolkan. Kalau depan apa itu yang yang paling belakang di sini lebih kecil, ya kecil dibandingkan yang paling depan, berarti di patok kayak ayam matok, ya. Itu beras. Nah, sekarang kalau seperti ini, ada 2 uang logam, yaitu satu logamnya itu 500. Kalau ada 2 berapa? Jadi berapa di sini? 1.000. Sedangkan yang paling belakang di sini 1.000. 500 sama 500 1.000. Ya, 1.000. Kalau di sini berarti nilainya sama, ya nilainya sama, yaitu di sini 1.000 dan di sini 1.000. Walaupun jumlah koinnya berbeda, ya walaupun jumlah koinnya berbeda, tapi nilainya tetap sama. Mario dimarahin. Nah, berarti kolom ketiga di sini untuk nilainya yaitu sama banyak. Ya, sama banyak dapat disimbolkan sama dengan. Ya. Sama dengan. Jelas? Jelas, Pak. Nah, di sini tadi ada latihan soalnya. Kalian kerjakan ya, kalian kerjakan. Nah, cara menggambarnya. Ya, Pak Moko lupa.